Oke, baik. Ini pertemuan ketiga praktikum yang tertunda ya. Silahkan kalian baca modulnya, ya. Kemudian silahkan. Kalau ada pertanyaan langsung aja tanya. Termasuk yang berkaitan dengan teori boleh ditanya.
Itu bisa di copy ya. Dokumennya bisa di copy. Dokumen modul 3. Nah, ini bisa di copy ya. Bisa di copy. Kalian pilih dulu aja. Kalau ngetik lama lumayan. Tapi ini bukan contoh program yang bagus ya. Memang sengaja dibuat error ya. Anda klik ya, bisa diblok ya. Itu text box itu. Oke, yang belum aktifkan video, aktifkan ya. Kecuali yang sudah izin ya. Yang sudah izin boleh. Kalau jaringannya nggak stabil, boleh deh. Tapi izin dulu ya.
Oke, bagaimana yang ini? Ini program yang sangat buruk ya. Bagaimana nih baris ke-89? Ini kan X-nya tipe bilangan real ya, X-nya bilangan real. Ini ada 2X sama dengan min 34,55. Kemudian X sama dengan min 3,9 min 3. Nah, ini tidak ada masalah ya dua-duanya ya. Ya, ini yang kedua, ini min 3,9 dikali 10 pangkat min 3 ya maksudnya ya. Eksponensial ya, penulisan eksponensial. Kemudian nilai X ini, nilai X yang terakhir yang diinputkan ya. Ini kenapa saya bilang program yang buruk sekali. Jadi, untuk apa kita buat program? Pertama, X kita inputkan nilai sekian, kemudian tanpa melakukan proses apa-apa, X kita ubah lagi gitu. Kemudian baru kita tampilkan nilai X. Ya. Ini nggak perlu. Tentu saja nilai X yang di sini, di baris ke-10 ini, ya akan ditampilkan nilai X terakhir di kondisi saat ini. Kondisi saat ini adalah ini nilainya. Tidak ya? I sama dengan 1 kali 1, I kali I. Oke, tidak ada masalah. Ya, I sama dengan 9.930. Sama dengan min 99999. Ya, ini error ya. Ya. Karena langsung inputkan. Ya, walaupun nanti beda compiler ini ada juga yang tidak error ya. Ada compiler yang kita inputkan segini karena I-nya integer ya. I-nya integer ini udah lewat batas. Tapi ada compiler yang tidak error. Ya, di Free Pascal error dia ya. Di Free Pascal error ini kelebihan, kebanyakan. Ya, misalnya segini. Kalau kita compile lagi, ya akan hilang ya. Tadi ada ya. Tadi ketika 999 ada tadi. Ya, ini ya. Ini rentangnya ini ya. Ini kita perbaiki ya, kita compile lagi ya. Ya, tinggal ya ini 15 baris ke-15 kolom ke-10 extended expected small int. Baris ke berapa? 15. Baris ke-15 ya gitu ya. I titik 2 sama dengan 999.44. Ya, nggak bisa. Ini karena I-nya adalah integer. Integer. Sedangkan ini real ya. Jadi kalau dijadikan integer, ya kita running lagi. Ya, tinggal baris ke-17. Sekarang error baris ke-17. Ya. C titik 2 sama dengan 1. Padahal C-nya adalah karakter ya. C-nya karakter. Jadi harus karakter. Ya, gimana caranya? Mungkin CHR1 gitu kali ya. Tapi 1 nggak bagus ya, 100 misalnya. Misalnya. Atau dihapus nih. Ya, karena dia tipe karakter. Sekarang baris ke-18. Baris ke-18 ini ya. C titik 2 sama bird. Ya. Ini pun juga tidak bisa ya, karena C adalah karakter bukan string. Ya, ini kalau kita hapus misalnya jadi begini. Nah, kita compile lagi. Error apa lagi? Baris ke-21. Baris ke-21. D titik 2 sama dengan C. Ya, sedangkan D-nya adalah tidak ada. Ya, identifier on D. Tidak ada identifier D. Misalnya kita tambahin sini. Ya, D karakter ya, ini karakter oke. Ya, kita compile lagi. Ya. Sudah tidak ada error ya. Tadi padahal banyak ya. Ini coba apa aja tadi errornya. Padahal cuma satu yang kita perbaiki. Baris ke-21 tadi ya. Baris ke-22 warning variable f does not seem to be initialized. F-nya belum diinisialisasi tadi ya. F-nya mana nggak ada ya. Oke. Kemudian fatal. Baris kedua. 24 mana? 24 kosong. Ini nggak ada ininya, coba ininya kita hapus. Nah,
Kalau ini aja errornya hilang nggak yang 24? Oh, hilang yang 24-nya ya. Oke. Nah, terus kita tambahkan hanya tadi D, ya, ternyata tidak, sudah selesai, sudah hilang errornya. Ya, D. Right line X-nya nggak ada ya. S-nya masih kosong ya. Ya, padahal tadi saat kita ini kan dia belum dikatakan, belum diinisialisasi. Belum diinisialisasi ya. Yang baris ke 22 ya, 22 ini ya. Variable S does not seem to be initialized. Ya. Ya, kira-kira seperti itu ya. Sekarang kita baru menghilangkan errornya saja. Sekarang kalau kita lihat program ya, dalam program, jadi statement seperti ini, kita bacanya satu statement ya. Ini statement tunggal semua ya, statement tunggal semua ya. Pertama X sama dengan sekian ya, oh ya, X ini, X sama dengan sekian ya. Kemudian X-nya kita ubah lagi, kemudian kita tampilkan nilai X ya. I 10, I berubah, kita ubah jadi 10 kali 10, bisa begini ya, I sama dengan 10 kali 10 ya. Kalau di matematika salah ya. Ya, I sama dengan I kuadrat. Nah, dia hanya akan benar kalau I-nya 0 atau 1 ya, kalau di matematika ya. Ya, I sama dengan 9.933. I sama dengan min 9.999. I sama dengan 999. Maka di kondisi terakhir ini, I-nya ini yang jadi nilai I ini ya. Ya, tidak semuanya memang disimpan, tapi sebelumnya di lagi. Nah, kondisi terakhir, I-nya 999. Kemudian ini C. Kemudian C-nya diubah jadi ya kode 100. Kemudian diubah lagi jadi B. Diubah lagi jadi D. Ya. Kemudian saat kita tampilkan maka nilai D kecil. Tapi kalau di sini kita tampilkan lagi ya nilai terakhir sebelum pipeline-nya dijalankan. Gitu ya. Kemudian dia sama dengan C, karakter C. D-nya karakter. Ya, kemudian pipeline S. S belum diisi apa-apa. Jadi masih kosong. Tidak diisinya ya. String. Kemudian programnya selesai. Oke. Jadi prosesnya seperti itu. Ya, prosesnya seperti itu. Ya, tetapi ini bukan program yang baik. Oke ya, bukan program yang baik. Tidak melakukan apa-apa, hanya nampilkan beberapa nilai saja, padahal nilainya diubah berulang-ulang. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Contoh yang pertama. Kemudian silakan kalian lanjutkan contoh yang kedua. Dan seterusnya ya. Oke, materinya nggak banyak.
PJ, saya minta tolong PJ. Bangunkan Mufki. Saya chat nggak balas-balas ya. Wih, langsung bangun Mufki. Ada apa, Pak? Oh, enggak. Saya nggak tidur, Pak. Kamu Saya saya nggak tidur, Pak, bener. Saya lagi fokus, ya, Pak, nggak tidur, Pak. ya bagus. Kamu saya chat tuh. Ada ini ada message, direct message ya. Saya dari tadi nggak tidur, Pak. Saya dari tadi, Pak. Nggak tidur, Pak. Oke, Mohon oke, maaf. bagus kalau nggak itu tidur. Cuma nggak dinyalain kamu. Ya, tutup ya. Udah, kamu nggak balas ya? Lagi di HP, Pak, Zoom-nya, Pak. Apa? Lagi di HP, Pak, Zoom. Di HP, Pak, Zoom. Oh, kamu lagi di HP. Ya. Pak. Karena yang lain tuh izin, Mufki. Nanti Mufki kalau mau off cam, izin ya. Siapa? Saya join off cam dulu ya, Pak. Ya, silakan. Izinnya di chat, Mufki. Kamu kirim chatnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Rahma. Iya betul, Rahma yang nanya ya. Iya, Pak. Ya, oke, Buat silakan Rahma. untuk latihan yang nomor 2, Pak, untuk program 1 dan program 2, apakah outputnya harus sama persis seperti itu, Pak? Kalau Program prosesnya sama, cuman outputnya nggak persis kayak gitu, gimana, Pak? yang ini ya, yang Iya, Pak. penugasan. Yang Iya, Pak. penugasan. Oke, kalau yang satu oke ya bisa dikerjakan ya. Kalau yang dua ya, tugas 2 ini sebenarnya belum saatnya kita buat program seperti ini kecuali nomor 21 ya. Soal nomor 2 program 1 ya ini masih bisa dikerjakan tapi dengan sangat terbatas ya. Dengan sangat terbatas. Kenapa saya katakan sangat terbatas? Karena kita belum belajar struktur perulangan ya. Kemudian belum belajar juga struktur array ya. Kita belum belajar array ya. Ketika kita sudah belajar perulangan dan array, maka kita bisa buat program standarisasi dengan bagus. Nah, ketika kita belum belajar array, kita bisa menghitung standar deviasi
ya, tetapi rumusnya harus diubah. Ya, kalau jumlah datanya bisa berubah-ubah ya, rumusnya harus diubah dulu, jangan pakai rata-rata. Ya bisa ya diubah ya, jangan pakai rata-rata ya. Ya, nah kalau pakai rumus ini dan kita belum ada array, maka kita bisa buat programnya, tapi dengan sangat terbatas. Misalnya jumlah datanya sudah kita buat fix, dan jangan banyak-banyak karena ngerepotin. Ya, karena merepotkan. Oke ya. Sorry, sebelumnya ini sudah bisa ya. Program tes 2. Nah, ini tinggal di copy aja, kemudian kalau coba-coba. Ya, kalian pahami baik-baik. Saya teman di dalamnya. Ya. Kemudian penugasan 1, oke lah, ini tidak sulit ya. Ini tidak sulit. Ya, bisa langsung kalian tulis, harusnya bisa langsung jawab ya. Right line 1, 2, 3, 4.27. Nah, ini gimana nih outputnya? Ya, kalau seperti ini, ini di mana saya ini? Oh, ya bisa. Ya, ini kalian nggak usah tidak usah buat programnya, harusnya bisa langsung jawab gitu. Ya, bisa langsung jawab. Oke ya. Misalnya right line 1, 2, 3, ini kan ada titik 27, berarti ini ada 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4 gitu. Ini kosong ini. Kemudian karena ini right line, maka kursornya turun ke bawah ke baris berikutnya. Gitu ya. Turun ke bawah ke baris berikutnya. Misalnya ini baris bawahnya, nah kursornya posisi di sini nih. Ya, posisi di sini. Ya, posisi. Ketika nanti ada statement lagi, statement output lagi, atau statement input, maka mulainya dari sini. Mulainya dari sini. Oke ya, kalau ini satu baris sendiri tersendiri gitu. Ya. Kemudian hapus ini. Langsung pilih semuanya ya. Yang bawah dihapus. Yang bawah juga, kalau yang ini, yang bawahnya lagi, ya kalian harus bisa langsung jawab ya. Yang bawahnya lagi, kalau ini kan tinggal 6, tadi 7, sekarang ini 6. Yang ini 4, pas. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang right line turun ke bawah kursor itu ya. Ini right line 1, 2, 3, 4.2, 1. Tapi nggak cukup untuk menuliskan 1, 2, 3, 4. Maka otomatis mulai dari kiri aja. 1, 2, 3, 4. Jadinya sama juga sama yang di atasnya ya. Jadi 4 ini. Ini 0, sama juga. Ya, tetap mulainya dari 1, 2, 3, 4. Mulai dari awal. Ya, kalau sebelumnya kursornya di sini aktifnya, maka mulai di situ. Ya, jadi outputnya sama. Yang ini nih. Yang ini outputnya sama. Kalau yang atasnya nih kita buat, misalnya kita buat 1, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Kira-kira gitu ya outputnya ya. Nah, yang bawah berarti ini ya ini udah jelas nih integer real ya, bilangan real. Ya, ini juga sama ya. Ini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebenarnya ini kan hanya butuh 5 ya, hanya butuh 5. Ya, hanya butuh 5, sedangkan ini 10. Sorry, Bu. Ini 4. Berarti ini 4. Berarti butuhnya bukan 5, 7. Butuhnya 7. Berarti 3 kosong. Ya, berarti 1, 2, poin, ya, 3, 5, 0, 0. Sebenarnya nulisnya dari ini ya, dari kanan. Ini jadi rata kanan ini. Ini rata kanan. Kalau ini 3, yang bawahnya 3, ini jadinya tertulis gini. 1, 2, poin, 3, 5, 0. Ya. Kalau yang ini 1, 8. Ya.
Ini tinggal berarti ini 35 jadi 6 ya. 6 poin. Kok kenapa 6 ya? Sorry. Bukan 6 ya. 4 ya, 4. 4 poin ya, 2 1 gitu ya. Ya ini tapi 8, sorry, 8. 8-nya nggak saya hitung ya. Yang ini ya. Yang 8 ya. Salah. Kita buat dulu kotaknya harus 8. Ya. Kita buat 8 dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Ini 1, berarti ini 4 poin gitu ya. 1, 2. Oh, jadi sebaris. Jajar sama ini. Cuma ini 4 ya. Cuma 1, 3. Kalau yang ini, ya, nah ini sama-sama 8 ya. Berarti tidak ada angka di belakang koma. Berarti tinggal ya 1, 2. Ya, ini kosong. Ya. Nah, yang ini sama. Ya. Yang ini sama, tinggal ditampilkan aja. Ya. Ini pun, nah kalau ini error nih. Ya, ini error. Ya, kalau apa? Kalau real harus 2. Formatnya 2 angka ya, 2 angka. Ya. Oke, silakan dicoba itu. Udah, yang ini udah bisa semua. Ya, sudah nyoba semua ya, ini ya. Kemudian string atau karakter juga bisa ya, bisa. Sama ya. Kondisinya sama. Ini berarti 3 karakter. Di 9, berarti ada 3, ada 6 yang kosong. Ada 6 baris kosong. Yang ini 3 baris kosong. Yang ini ya ada 5 baris kosong. Ini hanya 1 karakter ya, hanya 1 karakter. Oke. Ya, selain penugasan, ini penugasan ya, penugasan 1 ya. Yang penugasan 1 sudah angkat tangan coba. Penugasan 1 sudah angkat tangan. Angkat tangan. Oh, belum. Ya, nanti coba deh, coba. Ya. Penugasan 1 dulu. Nanti kalau penugasan 1 sudah, baru kita ke penugasan yang 2. Saya buat ini ya, kita belum banyak belajar. Ya, nanti saya buatkan tapi yang minimal.
Bagaimana? Ya, sudah semua? Ini sudah ya, sudah coba ya. Oke, kemudian sekarang standar deviasi. Ya. Yang satu ya, program yang satu lagi saatnya ya. Kalau dengan rumus itu, ya, program std stat ya, standar deviasi. Apa ya? Var kita butuh misalnya datanya oke lah. Datanya integer aja deh. X1, X2, X3, X4 kita punya 4 aja. Ya, kemudian nama sum-nya ya atau total ya. Sum X gitu ya, sum X. Ini tipenya integer ya. Kemudian ya kita butuh pertama rata ya. Setelah kita buat sum, kita buat rata. Satu lagi deh, ini n ini nggak apa-apa, walaupun sebenarnya nggak perlu ya karena datanya udah fix 4 gitu ya. Ini kita buat n nggak apa-apa biar lebih umum. Oke ya, kemudian rata, apalagi setelah rata kita ingin menghitung standar deviasi. Sebelum menghitung standar deviasi kita harus hitung dulu selisih ya, selisih antara rata saja E1 ya dari error ya, E2, E3 dan E4 ya. Kemudian setelah itu standar deviasinya STD gitu aja ya. STD SD biasanya SD. Real ya, tipenya real. Oke. Kemudian bikin datanya kita ya nggak apa kita input deh. Nah, ini alright. Data ke 1 ya, data ke 1. Kemudian kita ya read line X1 ya. Kemudian ini khusus untuk di sini aja ya, bukan untuk di tempat kalian ya. Ini supaya tampilannya bagus saya tulis ini. Right len gitu. Right len X1 ya, supaya tampilannya bagus ya. Kalau tempat kalian ya right len X1-nya ya. Karena saat kita entry datanya otomatis sudah ini. Oke. Data kedua X2, ini data ketiga, data keempat. X2, X3, X4. X2, X3, X. Oke ya. Kita harus satu-satu begini. Ya, kemudian baru kita hitung sum dulu. Sum X. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4. Kemudian kita tampilkan right len ya,
sum X jumlah data apa total sama dengan ya sum X. Oke, kemudian rata titik 2 sama dengan sum X dibagi N. Oh sorry, N-nya sebelumnya kita inputkan dulu, N-nya 4. N titik 2 sama dengan 4 ya. Ini udah fix ya. Kemudian kita tampilkan ya headline rata-rata sama dengan ya. Oke. Rata titik 2 0 ya. Berapa? 2 misalnya sampai 2 angka belakang koma. Oke. Kemudian nah, setelah kita udah dapat rata, baru kita bisa cari selisih ya. S1.2 sama dengan X1 ya min apa rata ya. Kita copy aja. Oke. Nah, kita hitung satu-satu, merepotkan ya. Kalau sudah belajar pengulangan, menjadi lebih gampang, nggak perlu begini. Nah, X2, X3, X4. Oke ya. Sudah dapat gini, kemudian apa lagi tadi kita hitung? Oh, kita butuh selain ini sum E ya. Sum E. Sum E kuadrat gitu aja. Sum E kuadrat. Ya, sum E kuadrat. Sebenarnya ini kuadrat aja deh, kita jadikan kuadrat ini ya. Jadi SQR biar ngitungnya nggak repot. Kita kuadratkan. Ya, ini kita copy ulang. Dua. Ya. Kemudian ini baru sum E kuadrat. 1 tambah E2. Manual sekali jadi ngitungnya. Bayangkan ini cuma 4. Coba kalau datanya ada 10. Datanya ada 10. Ya, kita sudah hitung. Kemudian baru SD, standar deviasi. SD.2 sama dengan akar ya, SQRT. Ya, akar dari sum E kuadrat dibagi N min 1 ya. N min 1. Oke. Kemudian baru kita tampilkan headline standar deviasi sama dengan ya SD 0 2 aja cukup ya. Kalau kalian carry line gitu ya. Dan kita compile dulu. Nah, langsung kalau
kita input datanya dulu ya. Oh, belum muncul ya. Oke. Ya, error. ini inputnya udah ada ya. Mana kotak untuk inputnya? Oh, ininya yang belum ada ya. Apa X1 datanya 2417 misalnya. Oke, kita input cuma 4 nilai kan ya. Oke. Kita running. Oke, keluar ya. Total 14. Rata-rata 3,5. Standar deviasi 2,65. Oke, kira tinggal ini diatur aja, diatur. 4-nya nih semuanya rata-rata ada ininya ya, ada spasi. Nah, ya kita running lagi. Nggak satu baris. Nah, ini satu baris palingnya, ini satu baris, intinya beda-beda ya. Oke ya. Nah, ini yang tadi saya katakan minimalis ya, minimalis. Datanya sudah fix, jumlah datanya sudah fix 4. Ya, kalau 5 repot tambah repot. Apalagi 10, apalagi 20. Ya, karena kita sama belum belajar struktur perulangan. Ya, struktur perulangan. Dengan struktur perulangan kita bisa menghitung. Ya, tetapi untuk standar deviasi hanya dengan struktur perulangan kita belum bisa menghitung standar deviasi kalau menggunakan rumus yang ada di modul. Rumusnya harus diubah dulu. Ya, karena tanpa menggunakan array, hanya perulangan, kita tidak bisa menyimpan datanya banyak seperti ini. Kalau ini manual, karena manual bisa gitu ya. Ya, sehingga rumusnya yang diubah. Jangan sampai ada rumus tadi rata-rata gitu ya. Itu nggak bisa ngitung. Ya, xi min x bar gitu kan ya. Xi min x bar. Ya, sigma xi min x bar kuadrat gitu ya. Itunya yang kita belum bisa menghitung x barnya. Nah, sehingga x barnya harus diubah dulu. Dimodifikasi rumusnya baru bisa dengan struktur perulangan. Paham ya? Tapi nanti ketika kita sudah array, kita bisa menyimpan datanya. Datanya kita tentukan ya mau berapa banyak datanya. Misalnya 10. Maka kita tinggal buat perulangan 10 dan datanya semuanya disimpan. Ya, di dalam array. Kita punya 10 kotak gitu. Kita punya 10 kotak, masing-masing kotaknya kita isikan datanya. Kita jumlahkan, kita hitung rata-rata, kemudian baru kita cari errornya. Bisa. Ya. Selisih X1 dikurangin X bar. X2 min X bar, kuadratkan gitu ya. Itu bisa kalau sudah array. Tapi kalau sekarang masih belum bisa. Gitu ya, paham ya? Kemudian untuk yang program 2-nya itu belum bisa ya. Nanti aja itu diikan. Kalau kalian mau belajar sendiri silahkan. Ya, mau sendiri silahkan. Oke, kira-kira materinya hari ini seperti ini. Ada pertanyaan? Untuk modul 3 PR ya. Nggak ada PR. Oke. Kalau di tempat kalian kan nggak perlu buat ini ya, write-line X1 ya. Write-line X2, write-line X3, dan nggak. Ya, kalau untuk di sini perlu ya. Karena kalau nggak ada ini, nanti tampilannya jelek. Nggak seperti ini. Saya kasih contoh satu. Ya, ini. Nah, ini yang awal aja ya. Saja saya ini kan. Langsung nggak bagus ya, data ke 1. Habis itu data kedua. Seperti itu ya. Apalagi kalau tambahin lagi semuanya. Ini kalau di tempat kalian buatnya begini ya, tapi kalau di sini tampilannya seperti itu jadi begitu. Data ke 1, data kedua, data ketiga, sampai data keempat, sorry. Ya, baru total 14, rata-rata
Ada deviasi. Data yang tadi kita inputkan di sini nggak muncul ya. Makanya saya tambahkan right line atau right line X2 ya. Biar datanya muncul. Oke ya. Kira-kira seperti itu. Silakan. Pertanyaan? Semua? Tidak ada masalah? Saya kasih ini ya. Saya kasih linknya ya. Oh, ini sudah live. Sorry. Ini sudah live ini. Saya kasih. Oke, itu linknya tuh. Silakan di copy. Ya. Oke, untuk presensi hari ini, ya, kalian jelaskan saja yang yang program pertama tadi ya, program yang pertama, yang banyak error tadi sengaja buat error, yang kalian jelaskan errornya apa aja, error message-nya apa saja ya. Oke ya, itu untuk presensi hari ini. Oke, saya pikir cukup ya. Ada pertanyaan? Saya ulang lagi, ada pertanyaan? Hana, mau tanya Hana? Apa? Tanya? Randi, mau tanya Randi? Fikri? Muhammad Fikri mau nanya? Jovita? Saya tanya satu-satu. Oke, nggak ada masalah ya. Yang belum ditanyain nanti ditanyain. Ini kebetulan yang kelihatan aja. Oke ya, baik ya. Terus belajar ya, karena kalian di prodi komputasi. Ya, jangan sampai nanti ketika kalian lulus, kalian ketika ditanya, kalian bisa komputer? Enggak. Saya prodinya komputasi statistik. Statistik ya saja. Nggak ngerti, saya di komputasi. Jangan sampai jadi jurusannya enggak ya. Jangan sampai jurusan enggak. Oke, baik. Hari ini saya cukupkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam.